Dan spesial hari ini akan ada talk show seputar generasi emas Ballet Indonesia. Dan kita sudah kehadiran dua sosok yang sangat luar biasa. Tentunya di samping saya ada Ibu Astrella Charlene, SE Arat, dan Bapak Winadi Yuwono, SE Arat RAD RTS. Dan ini merupakan Director dan Vice Director dari Flores Classical Ballet School. Boleh saya dengar tepuk tangannya dulu yang di studio? Wah. Karena ini merupakan segmen yang sangat spesial, tentunya di awal ini kita ingin mengenal terlebih dahulu dari Flores Classical Ballet School. Karena didengar-dengar nggak cuma untuk kancah nasional tapi udah sampai internasional. Tapi kita mau kenal dulu nih, sejak kapan berdiri dan apa visi misinya? Mungkin saya bisa jawab sejak kapannya dulu. Jadi kita berdiri sejak tahun 1986. Itu oleh Ibu almarhum Ibu Heni Lisanti. Itu ibunda saya gitu. Nah, jadi sejak tahun 1986 ini kita berdiri dan sampai sejauh ini kita sudah memiliki berbagai cabang di beberapa kota maupun beberapa pulau gitu. Jadi base-nya memang kita di Surabaya, tapi kita juga ada beberapa tempat di luar Surabaya juga. Dan juga nama Flores sendiri ini karena pusat kita pertama kali di Jalan Flores di Surabaya. Wow. Jadi ada kisah di balik itu dan berarti menyentuh hampir 40 tahun berdiri ya. Betul. Untuk Flores Ballet School. Dan tentunya ada visi dan misi dari Flores Ballet School di sini. Iya, betul sekali. Kami percaya bahwa balet itu bukan hanyalah sekedar tarian, tapi ia adalah bahasa tubuh, ekspresi jiwa, dan dedikasi tanpa batas. Wah, jadi kita di Flores Classical Ballet School, kita punya visi menjadi rumah kedua bagi generasi muda Indonesia yang benar-benar mencintai tari, benar-benar punya passion dan punya dedikasi yang tinggi untuk melangkah bersama dengan anggun ke panggung dunia. Wow, luar biasa melangkah dengan anggun ke panggung dunia. Dan tentunya untuk memupuk talenta, bakat yang mungkin sudah dimiliki oleh banyak masyarakat ya, terkhususnya di Jawa Timur, karena di Surabaya ya sebagai base-nya, itu bisa dimulai dari usia berapa nih, Pak Bu? Jadi kita startnya dari kecil, 2,5 tahun. Sampai usia kita nggak menutup kemungkinan kita juga ada adult class. Mama-mama usia 50 tahun pun juga ada gitu. Nah, sesuai namanya Flores. Sebenarnya kita Flores ini bukan cuma sebagai tempat balet aja, tapi kita juga sesuai filosofi kita. Flores ini artinya adalah bunga bermekaran. Wow. Yang dimana harapannya kita ini semua talenta yang dimiliki di Flores, baik dari usia kecil sampai besar ini seperti bunga yang bermekaran, seperti itu. Dan pada nama Flores Classical Ballet School, ada classicalnya. Apakah memang ini mengerucut bahwa untuk balerinanya itu akan fokus pada classical music atau classical dance atau bagaimana? Untuk classical, kita punya basic kurikulum memang memakai basic classical kurikulum classical ballet, tapi tidak menutup kemungkinan karena di era sekarang ini genre tarian sangat berkembang sangat luas. Jadi kita di satu sisi kita mengajarkan teknik balet klasik, tapi di sisi lain kita juga mengajarkan ada kelas jazz, ada kontemporer, modern dance, hip hop, bahkan sampai K-pop juga ada. Wah, bahkan sampai K-pop ya. Jadi mengikuti tren kekinian. Betul. Jadi yang mengikuti di Flores Classical Ballet School ini nggak cuma Gen Alpha dan Gen Z kelihatannya ya. Ada Gen milenial juga ya, saya juga ya. Boleh. Mungkin ada ya. Silahkan kalau mau join. Luar biasa. Dan sebenarnya ballet sendiri ini kan harapannya masih memiliki ketertarikan gitu ya di masyarakat. Dan bagaimana dengan ballet yang dianggap sebagian masyarakat luas ini mungkin tidak biasa. Jadi tarian yang klasik mungkin ya. Jadi mungkin peminatnya itu masyarakat, wah ini peminatnya gen di atas dari milenial, baby boomers yang dapat menikmati. Gimana dong? Bagi saya sih kata tidak biasa ini hanya bisa saya ganti luar biasa sih. Karena balet sendiri yang kita sudah jalanin seperti yang tadi dibilang sejak berdirinya 40 tahun hanya mungkin wawasannya yang orang belum tahu kan gitu. Bahwa balet ini bisa dibilang saya sendiri juga balet basicnya.
Miss sendiri juga balet. Jadi nggak menutup kemungkinan baik cowok maupun cewek ini semua bisa saling belajar. Karena kalau di balet kita mulai dari, saya belajar pun juga mulai dari kecil di balet. Itu enggak yang, oh kalau balet buat cowok sesuatu yang klasik, terus harus belajarnya sesuatu yang cantik, harus endel, enggak. Kita belajar loncat, kita belajar putar, kayak gitu. Jadi kalau cewek lain sendiri nanti belajarnya apa? Angkat kaki, tinggi, kayak gitu. Nah nanti bahkan bisa nari bersama gitu. Wow. Gitu. Jadi nari bersama bisa yang cowok ngangkat yang cewek maupun yang ceweknya diangkat gitu. Jadi banyak sekali aktivitas fisik di sana ya. Iya. Jadi tidak hanya masyarakat yang mengiranya oh hanya menari, berlatih, bergerak badan, tapi ternyata juga ada kelenturan yang dilatih, flexibility dan bahkan power ya. Power, Ya. betul Dan sekali. pemirsa, ternyata Flores Classical Ballet School ini sudah memiliki banyak sekali prestasi tidak hanya di kancah nasional, tapi sudah sampai di kancah internasional. Dan kita akan menguliknya setelah jeda yang berikut. Tetap bersama kami hanya di Update Business. Baik pemirsa, tentunya di segmen ini kita akan mengupas banyaknya prestasi-prestasi yang telah diukir oleh para siswa-siswi yang mengikuti Flores Classical Ballet School. Dan tentunya langsung saja kita kembali kepada Mr. Winadi and Miss Astrella. Itu merupakan panggilan sayang ya dari para murid gitu ya. Jadi langsung saja apa saja prestasi yang sudah diukir oleh para siswa-siswi Flores Classical Ballet School? Oke, sebenarnya kita udah banyak sekali prestasi karena memang kita udah berdiri selama hampir 40 tahun. Cuman mungkin saya lebih spesifik, kita lebih intens mengikuti competition itu sejak tahun 2017. Nah, sejak itu banyak sekali prestasi secara nasional maupun internasional yang puji Tuhan diterima oleh murid-murid kami. Juara 1, juara 2, juara 3, Gold Award, Silver Award, dan bahkan sampai mereka bisa mendapatkan scholarship, beasiswa. Wow. Betul sekali, lomba-lombanya di Singapura, lomba di Malaysia, di Thailand, dan yang terbaru ini, kemarin kita baru saja beberapa hari yang lalu pulang dari Bandung. Wow. Betul, jadi kita mengikuti Bandung International Dance Competition, dan murid-murid kita semuanya yang kita bawa berhasil mendapatkan award. Juara 1, juara 2, juara 3, gold, silver, bronze, dan kita sangat bersyukur sekali karena kita juga mendapatkan award secara sekolah. Flores Classical Ballet School mendapatkan Excellent School Award, di mana sekolah kita adalah sekolah yang terbanyak mendapatkan trofi, medali, dan scholarship. Wow, saya kira itu sangat layak mendapatkan tepuk tangan yang meriah dari kita semua. Dengan sangat membanggakan dan semuanya bisa memenangkan prestasi-prestasi. Apakah memang ada kurikulum atau proses pelatihan khusus? Jadi mendorong para siswa-siswinya ini untuk bisa sampai tingkat internasional. Ya, pastinya kita Flores Classical Ballet School ini menggunakan kurikulum internasional juga gitu. Ya, kurikulum kita itu Royal Academy of Dance London. Jadi sertifikasinya semua dari London. Gitu. Murid-murid kita juga banyak yang lulusan dari RED London, dan juga kita juga ada pastinya pelatihan khusus ya untuk anak-anak supaya mereka bisa memenangkan kompetisi dan sampai ke kancah internasional. Gitu. Semuanya push bersama, disemangati, didampingi sampai akhirnya semua bisa mengukir prestasi sampai kancah internasional. Ya. Dan sebenarnya tantangan terbesar pada saat menyiapkan para talenta-talenta muda yang saya yakin juga mereka sudah gigih gitu ya. Tapi kan kalau misalnya melawan talenta-talenta yang seluruh dunia, apakah ada tips-tips khusus yang bisa dibagikan dari Flores Ballet School? Mungkin ada beberapa, jadi kita selain mengikuti kurikulum dari Royal Academy of Dance secara pelatihan, secara teknik, kita juga sering menekankan ke anak-anak bahwa kalian harus punya daya juang yang tinggi, mental yang tangguh. Karena kalau kita ngomongnya udah ngomongin competition, banyak sekali ketika kita bertemu dengan orang kita baru tahu, wah ternyata dunia balet itu seperti ini ya. Kadang mereka udah bekerja keras, tapi ketika mereka datang ke suatu kompetisi, mereka baru paham ternyata saingan saya seperti ini ya. Jadi kalau kita tidak menyiapkan mental mereka, mereka udah down duluan.
tidak bisa menarikan dengan baik. Jadi salah satunya adalah ngelatih mentalnya mereka juga selain pelatihan teknik seperti itu. Ada tambahan mungkin dari Mister? Mungkin tambahan sedikit, pastinya balet ini yang terlihat dari orang adalah suatu yang cantik, indah. Padahal di balik itu semua ada latihan yang keras, keringat yang bercucuran, disiplin, konsisten. Nah itu juga yang harus kita tanamkan di anak-anak sejak kecil. Dan tentunya tadi sudah disampaikan oleh Mr. Wenadi bahwa untuk kurikulumnya merupakan kurikulum internasional. Apakah ada studi banding dengan sekolah-sekolah balet lainnya di luar negeri terkhususnya mungkin? Untuk kita juga ada kerjasama dengan sekolah-sekolah balet di luar negeri. Jadi kadang kita invite guru-guru dari sana untuk datang ke Indonesia untuk mengajar murid-murid kita. Seperti yang kemarin ini kita juga mengadakan summer dance camp waktu liburan sekolah. Kita ada invite guru balet dari Filipina, kemudian guru kontemporer dari Jerman. Jadi anak-anak juga bisa belajar dari guru luar, dan sebaliknya kadang anak-anak kita bawa untuk mengikuti workshop di luar juga, di Singapura, di Malaysia, supaya mereka juga bisa mengenal suasana yang baru, guru yang baru juga, jadi supaya mereka lebih berkembang lagi. Benar-benar luar biasa ya dari Flores Classical Ballet School. Dan mungkin saya yakin begitu banyak sekali nama-nama siswa-siswi yang membanggakan. Tapi mungkin boleh disampaikan beberapa yang latest, mungkin yang terbaru yang memenangkan ajang di kancah internasional. Yang baru dari Bandung International Dance Competition ada Reni Rayo Serlin. Dia memenangkan juara 1 di kategori solo demi karakter, kemudian solo ballet dan grup jazz, kemudian juara 2 di solo repertoire, jadi benar-benar yang menarikan classical variation. Kemudian juga dia berhasil mendapatkan scholarship untuk mengikuti Washington DC Grand Prix di New York. Wow, luar biasa. Kemudian juga ada Isabella Kesia. Nah, dia memenangkan juara 1 grup jazz dan honorable mention untuk solo repertoire, solo jazz dan solo kontemporer. Dan dia juga mendapatkan scholarship dari Opus Ballet di Florence, Italia. Sungguh sangat membanggakan. Tentunya itu juga merupakan perjuangan dari kedua belah pihak ya. Tentunya dari para pengajar sekaligus yang diajar juga memiliki semangat dan daya juang yang sangat tinggi pemirsa. Dan dengar-dengar nih nanti di segmen akhir kita dapat menyaksikan tampilan yang sangat luar biasa dari nama-nama yang baru saja disebutkan, betul ya? Waduh, kita sangat beruntung. Jadi pastikan pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan menyaksikan penampilan yang sangat luar biasa tentunya di Update Bisnis. Terima kasih pemirsa tetap bersama kami tentunya di program Update Bisnis, dan kami masih bersama dengan Flores Classical Ballet School bersama dengan Pak Wenadi dan Ibu Astrela. Dan tentunya dengan tema kali ini adalah generasi emas Indonesia. Kita ingin tahu bagaimana dengan generasi-generasi muda, tentunya talenta-talenta muda di Indonesia untuk mempersiapkan untuk bisa menuju terus ke kancah internasional. Ya, bagi kita generasi emas Indonesia ini, karena di generasi saat ini, di era saat ini kemajuan teknologi sangat pesat gitu kan. Terus apalagi ada AI dan lain-lain. Cara mereka belajar pun berbeda dengan cara belajar kita zaman sekarang. Eranya semakin modern, harapannya kita dengan generasi emas ini mereka bisa go internasional pastinya. Jadi dengan mereka go internasional, mereka bisa disupport dari fasilitas yang kita punya, baik dari kurikulum yang kita punya juga, pastinya mereka akan semakin berkembang nanti mengikuti kompetisi internasional, bahkan bisa menjadi penari profesional ke depannya gitu. Kira-kira langkah-langkah yang akan diambil atau target besar selanjutnya dari Flores Classical Ballet School untuk ke depannya apa nih? Pastinya 5-10 tahun lagi ke depan kita harapannya seperti filosofinya yang kita punya, Flores adalah bunga bermekaran. Pastinya kita ingin mencetak ribuan penari profesional, kita ingin mencetak mungkin memperluas cabang kita di seluruh Indonesia
gitu. Terutama di daerah-daerah Terutama kecil di ya. daerah-daerah kecil, betul. Wah, betul sekali. Dan pesan-pesan untuk mungkin talenta-talenta muda yang berada di daerah-daerah kecil, Ya. yang mungkin merasa mimpinya terlalu tinggi kalau mau sampai di dunia internasional, gimana Miss? Jangan pernah membatasi mimpi kamu. Bermimpilah setinggi mungkin, jangan pernah ragu. Karena menurut saya, menurut kami, potensi itu tidak ditentukan oleh lokasi. Wah, Tapi itu ditentukan oleh semangat, kerja keras, ketekunan, dan tekad yang kuat. luar Seperti itu. biasa. Jadi prestasi tidak ditentukan dari posisi atau lokasi kita berada, tapi oleh tekad yang kuat. Betul Luar sekali. biasa. Dan tentunya mungkin ini harapan ya dari Flores Classical Ballet School untuk pemerintah dan lembaga budaya mendukung misi-misi untuk kedepannya bagaimana? Nah ini semoga orang pemerintahan lihat ya. Ya mungkin dong pastinya. Jadi harapannya kita thank you selama ini mungkin sudah disupport. Kita harapannya ke depan lebih bisa support lagi karena kita ngomong seni, budaya, art di Indonesia ini sangat luas pastinya. Beragam seni dan budaya seperti yang kita lihat kemarin di Lomba BIDC Bandung. Ternyata banyak talenta-talenta yang baru, keanekaragaman, keunikan yang bisa dieksplor. Jadi harapannya kita supportnya dari pemerintah pastinya. Sebenarnya juga bukan dari pemerintah aja sih, tapi kita nggak menutup kemungkinan kolaborasi mungkin dengan seni balet maupun seni tari yang lain. Jadi karena balet ini bisa dikombinasikan berbagai macam ke arah seni tari yang lain gitu. Seperti yang kita ada acara pagelaran recital, kita menggunakan tema tradisional daerah Indonesia. Kita pakai cerita andi-andi lumut, bawang merah, bawang putih, Wow. dijadikan, dikombinasikan dengan tarian balet dan baju batik. Luar biasa. Jadi ada gabungan-gabungan kesan-kesan daerah yang dibawa Betul. juga, Betul. yang bisa dikombinasikan juga. Dan kita kelihatannya sudah tidak sabar untuk menyaksikan tentunya siswi-siswi yang hari ini hadir Iya. di studio Jawa Pos TV untuk menunjukkan generasi emas yang sudah berhasil dicetak oleh Flores Classical Ballet School. Kalau gitu langsung saja kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Rene and Keisha.
kami persilahkan, kami undang kembali Rene dan juga Kesha untuk boleh bergabung sejenak bersama kami yang merupakan generasi emas bangsa dan juga merupakan hasil perjuangan tentunya dari segenap tim dari Flores Classical Ballet School. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya, luar biasa. Mungkin boleh ditambahkan dari Pak Wenadi dan juga Bu Astrella untuk generasi-generasi muda supaya mereka bisa menjadi seperti Rene dan Kesha. Seperti apa? Tetap semangat pastinya di generasi zaman sekarang pasti tuntutan itu akan semakin besar, semakin luas karena perkembangan zaman. Tapi ayo kalau memang kita ini mau berusaha dan sungguh-sungguh pastinya peluang itu akan semakin terbuka luas. Luar biasa. Ada tambahan lagi? Kalau dari saya mungkin 2 kata, konsisten dan tekun. Konsisten dan tekun. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami dan kami akan hadir setiap hari tentunya untuk Anda. Live update bisnis setiap jam 1 hingga jam 2 menghadirkan informasi seputar bisnis. Akhir kata saya Pinatan dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak Wenadi. Terima kasih.